Kembali lagi bersama saya Amalia Nurfadilah. Nah, pada video kali ini merupakan tugas video dari mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurzamil. Selamat menyaksikan. Welcome to Matematika Zone. Pada Matematika Zone kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah cabang ilmu matematika di mana dalam penyelesaian masalah, angka akan digantikan dengan sebuah huruf. Kata aljabar sendiri diambil dari bahasa Arab aljabar yang berarti pengumpulan bagian yang rusak. Istilah ini diambil dari buku Ilm Aljabar wal Muqabalah karya matematikawan dan astronom Persia Al-Khawarizmi. Awalnya aljabar disebut prosedur operasi pengaturan patah atau dislokasi tulang. Makna matematisnya sendiri pertama kali tercatat pada abad ke-16. Aljabar dibentuk oleh kombinasi huruf dan angka. Bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan disebut suku, huruf pada bentuk aljabar disebut variabel, angka yang menempel dengan variabel disebut koefisien, sedangkan angka yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama disebut suku-suku sejenis. Selanjutnya, nih misal 2y plus 3 dikurang 4x plus y. Misalnya ya, ini merupakan bentuk aljabar dengan koefisiennya yaitu 2, negatif 4, dan 1. Variabelnya adalah x dan y. Konstantanya itu 3, sedangkan suku sejenis pada bentuk di atas adalah 2y dan y. Contohnya nih, seekor burung terbang sejauh 500 meter dalam 1 menit. Bisakah kamu menuliskan jarak yang ditempuh oleh burung jika dibandingkan dengan waktu terbangnya dalam hitungan menit? Nah, total waktu dalam menit adalah T. Kita misalkan T ya. Lalu, maka jarak total atau S, kecepatan V, dan waktu itu T. Jadi kita bisa rumuskan S sama dengan 500 dikali T. Atau S sama dengan 500 T dalam meter. Dalam ilustrasi di atas, kita dapat mengasumsikan beberapa kuantitas seperti B dan T yang dikenal sebagai variabel. Kita juga dapat menggunakan huruf lain sebagai variabel seperti X, Y, dan X, Y, Z, dan lain sebagainya ya. Lalu kita lanjut, ada bentuk operasi aljabar. Aljabar kita mengenal ada 4 operasi hitung yang dapat digunakan. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita mulai dengan penjumlahan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Tahu kan yang sejenis? Seperti tadi ya, Y, 2Y, dan Y. Dia sejenis karena variabelnya sama-sama Y. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Nah, contohnya itu ada 5AB plus 3AB plus 2AB sama dengan 5. Jadi, si koefisien dari variabelnya AB, kan variabel AB-nya sudah sama semua nih. Jadi kita tinggal jumlahkan si konstanta di depan koefisien dari variabel. Jadi ada 5 plus 3 plus 2. Jadi 5 plus 3 itu 8, 8 plus 2 itu 10. Jadi sama dengan 10 AB. Seperti itu ya. Kita lanjut, ada pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis, sama ya seperti tadi penjumlahan, pengurangan pun sama. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa merubah variabel. Contohnya ada 5AB dikurang 3AB. Nah, ini kan variabelnya sudah sama seperti tadi ya, AB.
Jadi kita tinggal kurangkan si koefisien di depan variabelnya. Jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3. AB-nya tetap ya, variabelnya kan tidak boleh diubah. Nah, kita lanjut ke perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Pada perkalian aljabar, pangkat variabel akan ditambahkan. Nah, contohnya itu ada 4x dikali x plus y. Nah, untuk ini jadi kita kali ke dalam si 4-nya. Jadi 4-nya ini ya, jadi 4. Ini kayak dikali ke dalam gini, 4 kali x. Nih, 4 kali x, lalu 4 dikalikan dengan y. Nah, jadi hasilnya itu 4 dikali x kan 4x. Jadi 4x plus 4 dikali y, 4y. Jadi hasilnya 4x plus 4y. Nah, ini tidak bisa ya untuk penjumlahan karena variabelnya beda. Jadi cukup sampai di sini aja jawabannya. Nah, lanjut ada contoh yang kedua, misalnya 2x dikali x plus y. Nah, seperti tadi, jadi 2x-nya dikali ke x, lalu dikali ke 2x dikali y. Nah, jadi 2x dikali x dan 2x dikali y. Nah, untuk ini kan x-nya ada 2. X dikali x itu pangkatnya akan bertambah. Jadi, x-nya pangkat 2. Jadi, 2x pangkat 2. X dikali Y kan tidak bisa sama, jadi XY. Jadi 2XY. Nah, untuk selanjutnya ada ini. X plus Y dikali 2X plus Y. Nah, ini kalinya pelangi. Jadi X kita kali 2X, lalu X juga kita kali dengan Y. Setelah itu, nah X dikali 2X kan, lalu X dikali Y. Setelah itu Y juga kita kali. Ini kan positif nih, plus. Jadi kita tulis plus tetap. Lalu X dikali 2Y, lalu Y dikali dengan Y. Seperti itu, jadi X dikali 2X itu kan jadi 2X kuadrat. Lalu plus X dikali Y sama dengan XY. Lalu 2X dikali Y itu 2XY. Dan Y dikali Y itu Y pangkat 2. Seperti itu ya. Lalu kita di sini kan ada XY, ada yang sama, ada yang sejenis nih variabelnya, ada XY dengan XY. Jadi di sini kan kalau misalnya di sini hanya XY, berarti di depan ini ada satu koefisien yaitu 1. Di sini ada koefisien 1. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3XY. Jadi hasilnya 2X kuadrat plus 3XY plus Y kuadrat. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi. Misalnya dikalikan dengan 2 suku dengan 3 ya. Nah, ini sama seperti tadi, dikalikan ke dalam. Jadi, dikali pelangi, X dikali 2X, lalu X dikali Y, dan X dikali Z. Nah, ingat di depan Z ini ada negatif atau tanda pengurangan ya. Di sini ada tanda pengurangan, jadi X dengan ini jadinya pengurangan. Jadi dikali negatif Z ya, bukan Z aja, oke? Nah, ini juga sama Y. Ini kan negatif Y, jadi negatif Y dikali 2X, lalu negatif Y dikali positif Y, lalu negatif Y dikali negatif Z. Seperti itu ya. Nah, didapatlah 2X kuadrat plus XY min XZ min 2XY min Y kuadrat plus YZ. Nah, kita lihat ada suku yang sejenis, ada XY kan. Nah, kita maaf. Iya, ini ada XY ya. Nah, ini kan ada XY, jadi kita tulis lagi 2X kuadrat plus XY sama negatif 2XY itu jadi negatif XY ya. XY lalu dikurang XZ
dikurangi Y pangkat 2 atau Y kuadrat ditambah G Z. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa kan? Nah, kita lanjut ke contoh. Maaf, kita ada satu operasi lagi ya, pembagian. Pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Pada pembagian variabel, pangkat variabel akan dikurangkan. Nah, jika tadi di perkalian pangkatnya dijumlahkan, nah ini kita kurang kalau pembagian ya. Sedangkan untuk pembagian lebih dari satu suku, maka dapat digunakan cara bersusun. Contohnya, ada 8A kuadrat B dibagi 4AB. 8 kan ini koefisien yang koefisien nih. Lalu di sini ada A kuadrat. Kan ini ada A kuadrat. Lalu di sini ada A. Di sini kan A-nya pangkat 1, di sini A-nya pangkat 2. Jadi A-nya 2-nya dikurangkan, pangkatnya dikurang. Jadi 2 dikurang 1 itu jadi pangkat 1. 8 dibagi 2 itu kan 2. 2A pangkat 1. Nah, di sini ada B. B-nya pangkat 1, di sini pangkat 1. 1 dikurang 1 kan habis ya, 0. Jadi B-nya habis. Kita bisa langsung coret ya kalau misalnya pangkatnya udah sama-sama 1, kita coret aja nggak apa-apa gitu. Jadi hasilnya itu dengan 8 bagi 4 kan 2, lalu A kuadrat dibagi A, itu jadinya A. Jadi hasilnya 2A. Nah, contoh yang kedua misalnya 6X pangkat 3, Y pangkat 2, Z dibagi 3X, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Nah, ini sama. Koefisien kita bagi. Jadi 6 dibagi 3 kan 2. Lalu di sini ada X pangkat 2. X pangkat 3. Di 3 ada X pangkat 1 kan. Nah, jadi 3 dikurang 1 kan X pangkat 2 nih. Lalu Y, di sini Y-nya pangkat 2. Di sini Y-nya pangkat 3. Sedangkan 2 kita kurang. 2 dikurang 3 itu negatif 1. Jadi Y-nya negatif 1. Lalu di sini Z-nya ada pangkat 1. Z pangkat 1 dikurang Z di sini pangkat 2, yaitu negatif 1. Jadi Z pangkat negatif 1. Jadi jawabannya 2X kuadrat, Y pangkat minus 1, dan Z pangkat minus 1. Nah, kita lanjut contoh selanjutnya. Kita lanjut contoh soal ya. Selesaikan bentuk aljabar berikut. Ada 2X plus 5Y dikurang 3 ditambah 7X plus 12Y dikurang 1. Nah, ini kita keluarkan dari kurung dulu mereka. Jadi jawabnya 7X. Nah, ini kita keluarkan. Jadi kurungnya kita hilangkan. Jadi 7X plus 5Y negatif 3. Ini positif kan, ke sini tetap positif, lalu ini ke sini tetap positif juga. Nah, positif dengan negatif di sini jadi negatif. Jadi 7X plus 5Y dikurang 3 plus 7X plus 12Y dikurang 1. Nah, untuk penjumlahan kan tadi jadi dia bisa yang sejenis. Nah, jadi akan ada yang sejenis tuh, ada 7X plus 7X, 7X plus 7X berarti kita satukan, lalu 5Y plus 12Y sejenis, itu dikurang 3 dikurang 1. Jadi 7X plus 7X kan 14X, lalu 5 ditambah 12Y, 5Y ditambah 12Y itu 17Y, negatif 3 dikurang 1 itu negatif 4. Seperti itu ya, gampang kan? Kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, di sini diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 5x plus 3 cm dan lebar 6x minus 2 cm. Tentukan luas persegi panjang. Nah, kita lihat apa yang diketahui.
Yang diketahui itu ada panjang atau P itu sama dengan 5x plus 3 cm dan L atau lebar sama dengan 6x min 2 cm. Ditanyakan itu luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang dikali lebar. Nah, tinggal masukkan 5x plus 3 dikali 6x min 2. Nah, ini kita kali ke sini. Ini juga, atau di sini ya, jadi 6x kita kali ke sini. Lalu 2x kita kali juga. Nah, ini kan negatif 2x, maaf. Jadi 5x dikali 6x kan 30x kuadrat. Ini dikali ini, lalu 3 dikali 6 kan 18. Ada x kan, jadi 18x. Lalu 5 dikali negatif 2 itu negatif 10. Jadi kan di sini positif dikali negatif itu kan negatif. Jadi negatif 10x. Lalu 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. Lalu kita jumlahkan yang sejenis. Jadi kalau ada yang sejenis kita bisa operasikan. Jadi 8 kan di sini ada 18x dikurang 10x itu 8x. Jadi hasilnya 30x kuadrat plus 8x dikurang 6. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 30x kuadrat plus 8x dikurang 6. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.